Layakkan setiap kami ya Tuhan pada saat malam hari ini, untuk kami boleh datang Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Bertahtalah Tuhan di atas pujian dan penyembahan kami. Oh, kita sembah Tuhan. Kiarala karalaba shiridiata karalaba. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu Tuhan. Oh, langit dan bumi memuji Tuhan, sungguh luar biasa. Oh, dan kami umat-Mu rendahkan diri untuk sujud dan menyembah. Oh, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat rencana-Mu atas setiap hidup kami. Ya Allah, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita bersama-sama sembah Tuhan. Oh, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, dan rencana-Mu Tuhan, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
datang. Oh Yesus Tuhan, kami rindu Engkau hadir Tuhan di tengah umat-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami, ya Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ya Ratakaralambat, sungguh baik Kau Tuhan. Segala ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh baik Kau Tuhan, mari kita puji ini bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Sembah-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
2 hari lagi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Apa arti kenaikan Tuhan Yesus bagi kita? Sebelum kita membahas tentang kenaikan Tuhan Yesus, kita perlu mengucap syukur, kita perlu bangga punya Tuhan seperti Allah kita. Tidak ada ajaran dimanapun yang menyatakan bagaimana Allahnya, bahwa Tuhan mereka mau datang ke bumi menyelamatkan hidup mereka. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan bagaimana Tuhan mereka berkorban untuk umatnya. Mereka hanya mengenal bahwa Tuhannya baik, tetapi mereka tidak pernah bisa melihat dan membuktikannya. Tetapi Yesus tidak hanya berfirman bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi, tetapi Dia telah membuktikan perkataannya. Ada banyak orang yang berkata bahwa kenapa orang Kristen itu menyembah Yesus sebagai Tuhan? Bukankah Dia manusia biasa? Apakah Yesus disembah hanya karena Dia lahir tanpa ayah? Kalau begitu, bukankah Adam lebih hebat daripada Yesus? Karena Adam lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Adam memang lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Tetapi Adam tidak pernah melakukan hal yang telah Yesus lakukan. Yang pertama, Adam tidak pernah mati untuk dosa-dosa kita. Adam tidak pernah mati dan bangkit dari kematiannya. Bahkan Adam tidak naik ke surga. Adam hanya lahir tanpa ayah dan ibu, tetapi selebihnya dia sama seperti manusia yang lain. Dia mati dan tidak bangkit lagi. Lalu bagaimana dengan Elia dan Henok? Elia dan Henok naik ke surga, hidup-hidup, tetapi mereka berdua tidak pernah mati dan bangkit dari kematiannya. Mereka langsung naik ke surga. Dan mereka berdua tidak pernah menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Demikian juga dengan Lazarus dan banyak orang yang tertulis di dalam Alkitab yang dibangkitkan dari kematian. Lazarus kan juga bangkit seperti Tuhan Yesus. Dia bangkit dari kematian. Kenapa Lazarus tidak dijadikan Tuhan? Lazarus bangkit dari kematian. Tetapi yang membangkitkan dia adalah Tuhan Yesus. Dan Lazarus setelah bangkit dari kematian, dia mati kembali. Hanya Yesus satu-satunya yang melakukan dengan genap yang tidak pernah dilakukan oleh manusia. Yang pertama, dia lahir tanpa ayah. Dia lahir dari seorang wanita yang masih perawan. Dan dia dikandung oleh Roh Kudus. Dia lahir dari Roh Kudus. Dia hanya meminjam rahim Maria supaya dia memiliki tubuh. Yang kedua, Yesus hidup untuk menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah. Yang ketiga, dia mati untuk menggantikan kita. Sehingga kita yang seharusnya dihukum telah diganti oleh Yesus. Yesuslah yang dihukum. Sehingga dia yang benar menerima hukuman supaya kita yang layak dihukum dibenarkan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus mati untuk mengalahkan kuasa dosa. Yesus mati untuk mengalahkan pekerjaan iblis. Yesus mati untuk mengalahkan kuasa dosa. Yang keempat, Yesus bangkit dari kematian untuk mengalahkan kuasa maut. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, waktu dia mati, dia tidak perlu turun ke alam maut. Tetapi dia langsung bertemu Tuhan Yesus di Firdaus. Yang kelima, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada dia. Hanya Yesus satu-satunya yang melakukan proses dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Tidak ada satu manusia pun yang sama seperti Yesus. Adam lahir tanpa bapak, tapi dia mati dan tidak pernah bangkit lagi. Elia dan Henok naik ke surga, tapi dia tidak pernah mengalami kematian dan kebangkitan. Lazarus, dia dibangkitkan dari kematian, tetapi dia mati kembali. Dia tidak pernah mengalami dibangkitkan dari kematian dan langsung naik ke surga dengan tubuhnya, tapi dia mati kembali. Hanya Yesus satu-satunya yang melakukan keempat hal ini. Lahir tanpa ayah. Dia lahir karena kuasa Roh Kudus. Yang kedua, dia mati. Ketiga, dia bangkit dari kematian. Dan yang keempat, dia naik ke surga dengan tubuhnya. Dia tidak naik berupa roh, tapi dia naik dengan tubuhnya. Dan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak pernah dikatakan bahwa Adam, Elia, Henok, Lazarus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hanya Tuhan Yesus.
Apa arti kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita? Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menandakan Yesus telah mengakhiri pelayanannya di bumi dengan berhasil, dengan genap. Misinya berhasil. Semua yang dilakukan genap. Mazmur 110 ayat 1 berkata, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Tuanku di sini adalah Tuhan Yesus. Duduklah di sebelah kananku. Ku di sini adalah Bapa. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kisah para Rasul 2 ayat 34 sampai 35 berkata, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, yaitu Bapa telah berfirman kepada Tuhan Yesus. Duduklah di sebelah kananku, ku di sini adalah Bapa, sampai ku buat musuh-musuhmu, yaitu musuh-musuh Tuhan Yesus, menjadi tumpuan kakimu. Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu sebabnya kebangkitan Tuhan Yesus menjadi sebuah jaminan kepada kita bahwa setelah kita mati, kita akan naik ke surga. Karena di mana Yesus berada, di situ juga kita berada. Bahkan itu juga sebuah gambaran kepastian pada waktu Yesus datang ke bumi menjemput gerejanya, kita juga akan naik bersama-sama seperti pada waktu Yesus naik ke surga. Yohanes 7 ayat 33 berkata, maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Yang kedua, kenaikan Yesus menandakan hal yang baru, yaitu sekarang Yesus di surga bekerja sebagai pembela-pembela kita, karena Alkitab berkata, sekarang Dia adalah imam besar kita. Pada waktu Yesus di bumi, tugas Yesus adalah menggenapi hukum Taurat, menggantikan kita untuk menerima hukuman, sehingga kita tidak dihukum, tetapi dibenarkan. Sehingga lewat kematian Yesus, kita menerima jaminan diampuni. Dan pada waktu Dia naik ke surga, Yesus punya pekerjaan yang baru. Bukan menebus dosa, tetapi Dia menjadi imam besar kita di surga. Ibrani 4 ayat 14 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Yesus menjadi imam besar kita. Sehingga kita punya imam besar di surga yang selalu memberikan pembelaan kepada kita. Dia menjadi perantara kita, antara kita dengan Bapa. Itu sebabnya tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karena Bapa sangat kudus, tidak ada orang yang tidak kudus bisa mencapai kepada Bapa. Itu sebabnya kita butuh imam besar di surga yang selalu menjadi perantara kita, sehingga kita selalu bisa connect dengan Bapa kita. Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena itu, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Yesus mampu menyelamatkan seutuhnya orang-orang yang datang kepada Dia, karena Dia selalu hidup menjadi pengantara kita. Yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus membuat kita menerima pencurahan Roh Kudus. Pada waktu Elia mau naik ke surga, Elisa terus berjalan mendampingi Elia karena dia berharap menerima pengurapan double porsi dari Elia. Karena dia tahu ada urapan yang Tuhan berikan kepada Elia. Dan kita ingat pada waktu Elia dan Elisa berjalan, tiba-tiba datang kereta dengan kuda berapi memisahkan kedua orang ini, yaitu Elia dan Elisa. Karena kereta kuda berapi ini membawa Elia naik ke surga. Dan apa yang terjadi pada waktu Elia naik ke surga? Pada waktu Elia naik ke surga, Elia melemparkan jubahnya. Sehingga kemudian Elisa menerima pengurapan double porsi. Bukankah itu gambaran yang akan terjadi di masa yang akan datang? Yaitu pada waktu Yesus naik ke surga, yang terjadi berikutnya adalah murid-murid Tuhan Yesus
menerima pencurahan Roh Kudus. Sehingga kita semua menerima pengurapan yang ada pada Yesus. Yohanes 14 ayat 12 berkata begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yang keempat, kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat kita semua orang percaya menerima akses kepada Bapa. Yohanes 14, mulai ayat 2 berkata begini, Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Kita tahu di mana Yesus berada, dia berada di surga. Lalu murid-muridnya berkata begini, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yes, kita tahu bahwa Yesus berada di surga dan dia katakan, kamu tahu jalan ke situ. Jalan menuju di mana Yesus berada. Lalu murid-muridnya berkata begini, ayat yang kelima. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kita semuanya tahu jalan ke sana kalau kita tinggal di dalam Yesus. Karena Yesus adalah jalan, dia adalah pintu, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Waktu Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus, otomatis Yesus membawa kita berada di mana Yesus berada. Kita tidak perlu mencari-cari jalan, karena waktu Yesus tinggal di dalam kita, otomatis kita berada di jalan yang benar. Ibrani 4 ayat 15-16 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yang keenam, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menandakan, memberi kita jaminan bahwa masa depan kita juga di surga. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 berkata, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Selama-lamanya kita akan bersama dengan Tuhan Yesus dan bersama dengan Bapa di surga. Yang ketujuh adalah kenaikan Kristus, kenaikan Tuhan Yesus di surga, memberi kita jaminan kita akan duduk bersama dengan Dia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan kita jaminan bahwa kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat 6 berkata, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama, kita telah melihat kasih Tuhan yang nyata. Karena Yesus, Allah sendiri datang ke bumi untuk menyatakan kasih-Nya. Dia membuktikan kasih-Nya lewat pengorbanannya. Dia telah mengalahkan maut, sehingga kita tidak perlu mengalami kematian. Tubuh kita mati, tetapi roh kita langsung bersama dengan Yesus di Firdaus. Tetapi orang-orang yang masih hidup pada waktu rapture terjadi, maka anak-anak Tuhan akan dibawa ke surga hidup-hidup dengan tubuh yang baru. Dan tubuh kita diubah menjadi tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Kenaikan Tuhan Yesus di surga tidak hanya memperlihatkan kita punya jaminan diselamatkan.
tetapi kita punya tempat di surga. Kita sudah punya kepastian, mati kita pasti di surga. Karena di mana Yesus berada, maka kita juga berada di tempat yang sama. Kalau Yesus tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Yesus, maka dimanapun Yesus berada, kita juga berada. Yesus ada di surga, kita juga ada di surga. Itu sebabnya kita perlu mengucap syukur. Kita perlu dengan percaya diri. Kita percaya diri bahwa kita adalah orang-orang yang menerima kepastian keselamatan. Dan kita punya kepastian, kita punya tempat di surga. Dan kita pasti bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan saudara-saudara kita semuanya yang telah meninggal lebih dulu dari kita. Kalau mereka semuanya ada di surga, kita juga akan bertemu mereka di surga. Dan kita akan duduk sehidangan dengan Yesus. Karena pada waktu kita di surga, waktu rapture terjadi, ada pesta anak domba. Siapa yang percaya bahwa saudara punya tempat di surga? Angkat tangan saudara. Tulis saya percaya. Apakah saudara percaya bahwa saudara menerima jaminan keselamatan? Kalau saudara percaya, tulis bahwa aku percaya aku sudah diselamatkan. Dan saat ini mari kita semuanya berdoa. Kalau ada di antara saudara yang punya keluarga yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tulis di kolom chat nama orang-orang yang saudara mau orang itu diselamatkan. Sekali lagi saudara tidak sedang menulis kepada saya, tetapi saudara menulis dengan iman bahwa saudara sedang menulis di hadapan Tuhan, bahwa orang-orang inilah yang saudara sedang bawa kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Tapi sebelum kita berdoa untuk keluarga saudara yang belum menerima Yesus, kalau di antara saudara yang sedang menonton channel ini, yang belum menerima Tuhan Yesus, dan saudara ingin menjadi anak Tuhan, saudara ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tirukan doa saya. Mari semuanya, saudara-saudara, mari kita dukung teman-teman kita ini yang akan berdoa untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tirukan doa saya. Tuhan Yesus, aku tahu aku adalah orang berdosa. Aku butuh pengampunan. Dan aku percaya bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa, semua orang di muka bumi, termasuk dosaku. Itu sebabnya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosaku. Basuh dosaku dengan kuasa darah-Mu. Dan saat ini aku mau menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku membuka hatiku, masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dan jadikanlah aku menjadi anak-Mu. Karena aku percaya hanya di dalam Engkau ada keselamatan. Hanya di dalam Engkau ada kepastian. Dan aku percaya hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Tuhan yang lain selain Engkau. Dan tidak ada Juru Selamat selain Engkau. Aku percaya dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan saat ini kita akan berdoa untuk setiap keluarga saudara yang belum percaya Yesus. Mari kita doakan, angkat tangan saudara. Tuhan, pada saat ini kami sepakat kami berdoa dengan semua anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengikuti YouTube channel ini. Kami sepakat dengan mereka dan sepakat dengan Engkau. Karena kami percaya Engkau lebih menginginkan mereka diselamatkan, lebih dari keinginan kami sendiri. Itu sebabnya Engkau rela meninggalkan surga dan turun ke bumi untuk menyerahkan nyawamu, untuk menggantikan posisi orang-orang yang berdosa, supaya setiap orang yang percaya kepadamu diselamatkan. Pada saat ini kami berdoa, kami membawa setiap orang, nama-nama yang telah kami tulis Tuhan. Berikan mereka keselamatan, jamah hati mereka. Engkau yang tahu persis apa yang harus Engkau lakukan untuk menjamah hidup mereka, sehingga mereka menjadi percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman-Mu berkata, satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Kami percaya akan janji-Mu, karena Engkau tidak pernah gagal untuk menggenapi janji-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami percaya setiap nama-nama yang kami tulis di kolom chat ini, Tuhan Yesus, mereka semuanya telah diselamatkan. Mereka telah dibasuh oleh darah Yesus. Hati mereka telah dijamah dan dipegang oleh Tuhan. Kami akan melihat yang di roh menjadi daging. Kami akan melihat
yang di roh menjadi nyata. Bahwa mereka tidak hanya dijamah dan percaya, tapi mereka juga akan setia sampai akhir. Tuhan, saat ini kami membawa hidup kami ke dalam tangan. Kami bersyukur, Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang telah melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang pernah kami pikirkan dan harapkan. Engkau telah mengampuni kami, Engkau bahkan menjadikan kami anak. Bahkan Kau tidak hanya menjadikan kami anak, tetapi Engkau menjadikan kami mempelai. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali hari Selasa minggu depan. Selama Tuhan Yesus memberkati. besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada